Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Siti Zulfa Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922506169 ingin mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Motaufan Nugroho SSI MM. Pertama, pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelola produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Pengertian pasar bebas menurut ahli. Yang pertama, menurut David Rickard. Pasar bebas adalah perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. Menurut Adam Smith, pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Fungsi pasar bebas. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas, permintaan, dan harga barang. Dengan demikian akan tercipta stabilitas ekonomi. Tujuan pasar bebas yang pertama memperluas pasar, yang kedua meningkatkan perekonomian negara, yang terakhir itu sarana pertukaran teknologi. Ciri-ciri pasar bebas. Semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Dampak positif dan dampak negatif dari pasar bebas. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Sebagai sarana prasarana prinsip ekonomi masing-masing negara, memacu pertumbuhan perekonomian negara, memicu berbagai kemunculan inovasi teknologi di bidang bisnis. Dampak negatif dari pasar bebas. Yang pertama memicu perang harga dan persaingan tidak sehat, memicu monopoli perdagangan yang membahayakan perusahaan lain di industri sama, mempertajam persenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pekerja ataupun antara pemodal dalam jumlah besar maupun kecil. Penurunan tingkat perekonomian suatu negara karena ketidakmampuan bersaing sehingga menjadi ketergantungan dengan pengguna produk milik negara lain. Contoh pasar bebas adalah ketika diberlakukan antara mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antara negara atas beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Misalnya pembentukan ASEAN Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopsoni, dan yang terakhir itu pasar oligopsoni. Adapun pengertiannya yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun pengusaha yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contohnya dari perusahaan yang tergolong dari jenis pasar monopoli adalah perusahaan BUMN PLN atau listrik, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas alam lainnya. Yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu suatu kondisi pasar di mana di dalamnya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut dan ada juga banyak pembeli yang hadir. Pasar oligopoli tergolong dalam hal salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna, sebab produk atau barang yang dijual bersifat homogen walaupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda.
Yang ketiga yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak sekali penjual, akan tetapi pembelinya hanya satu. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produk sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Etika konsumen, pengertian pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen atau produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sidoba 2014-39. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun online, seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikannya. Alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penempatan hukum atas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK 8 1999. Penjelasan Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk memberi kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuat perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 8 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian atau jasa. Meningkatkan perdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Etika konsumen, hubungan konsumen dan produsen. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK adalah sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang yang menakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Pengertian konsumen juga dilihat dari UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenaga listrik. UU ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Definisi konsumen tenaga listrik yakni setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha ketenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada gelombang besar suatu rumah tangga, yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK, dan golongan rumah tangga produksi atau RTP. Etika konsumen, kasus-kasus etika konsumen. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredarannya. Zat yang mengandung dalam Indomie adalah metaliparahidroksbenzoat dan asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik dan pada Jumat 10/8/2010 pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredarannya. Di Hong Kong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie.
Etika periklanan. Menurut Coulter dan Armstrong, iklan adalah bauran promosi yang memberi pesan melalui media seperti media online dan cetak. Sedangkan Morrison mengatakan iklan adalah instrumen dari sebuah promosi bagi perusahaan yang memproduk bagi perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa untuk seluruh khalayak luas. Namun, pengertian iklan secara umum adalah sebuah pesan membujuk dan mendorong audiens untuk membeli sebuah produk, layanan, atau ide yang ada. Beberapa contoh media yang digunakan adalah televisi, koran, media sosial, baliho, dan masih banyak lainnya. Biasanya iklan tidak selalu mempromosikan sebuah produk atau jasa, tapi juga berisi tentang ajakan positif. Contohnya adalah ajakan agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama ada iklan penawaran. Mengutip dari buku teks dalam kajian struktur dari kebahasaan 2018, karangan Taufikur Pak Rahman, iklan penawaran atau niaga adalah jenis iklan yang memperkenalkan, menawarkan, serta mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat. Yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Jenis iklan ini berisi berupa informasi atau himbauan kepada masyarakat umum tentang suatu ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga tujuan dari iklan ini adalah untuk memberi penerangan atau peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai suatu hal. Yang ketiga yaitu iklan pemberitahuan. Menurut Vautisian dalam buku manajemen penerbitan Public Relation 2021, iklan mengumumkan atau memberitahu adalah jenis iklan yang bertujuan memberitahu masyarakat mengenai suatu hal, isinya tentang saja isinya tentu saja berupa informasi seperti pemberitahuan acara, berita duka, cita, hingga pernikahan. Yang terakhir yaitu iklan permintaan. Iklan permintaan adalah iklan yang tujuannya kepada masyarakat teruntuk agar mau bekerja sama dengan pihak periklanan. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan yang sangat menguntungkan. Iklan ini pun bisa digunakan untuk mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan seperti iklan lowongan pekerjaan. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi dua macam, yaitu iklan media cetak. Iklan media cetak dibuat dengan cara dicetak. Iklan ini dapat ditemui dalam koran, majalah, baliho, poster, hingga selebaran. Sehingga iklan ini tidak lebih dari 4 baris atau tidak lebih dari kolom iklan. Sebab dalam perbuatan iklan cetak dapat aturan tertentu berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Yang kedua yaitu iklan media elektronik. Jenis iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan ini juga dapat dengan mudah ditemui saat ini, di antaranya melalui televisi, radio, hingga film. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama iklan komersial. Iklan komersial dipasang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi melalui peningkatan penjualan. Dalam iklan komersial terdapat pula tiga pembeda, yakni iklan konsumen, iklan profesional, dan iklan bisnis. Yang kedua yaitu iklan non komersial. Berdasarkan dari iklan komersial, iklan non komersial tidak menitikberatkan untuk mendapat keuntungan ekonomi atau material, melainkan untuk mendapat keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapat wawasan tambahan, kesadaran diri, perubahan perilaku, serta sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Kasus etika periklanan. Di sini ada contoh gambarnya yaitu ini. Dan ada pun penjelasannya. Kasus etika perikanan. Iklan kontroversial pertama datang dari salah satu penyediaan jasa ojek online atau Grab. Tujuan dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk mengingatkan para pengguna jalan mengenai keamanan dalam berkendara. Tapi sayang, cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seseorang perempuan tengah berjalan, kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah. Ternyata perempuan tersebut berubah menjadi zombie.
Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan ini tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi setelah itu, ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian memilih untuk menggunakan Grab Bike. Iklan tersebut pun dianggap sudah menyudutkan ojek pangkalan. Sesudah diprotes, iklan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dengan menghilangkan adegan zombie. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.